Yang share screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F dari kelompok Jawa Barat yang beranggotakan Alifia Faiha, Dianisa Salsabila, dan Safarina Intan. Di sini kami akan menyampaikan identitas nasional Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada perkenalan. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa dan diibukotai oleh Bandung. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa. Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah suku Sunda yang bertutur menggunakan bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, dan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon dialek Indramayu atau dikenal dengan Dermayon, dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan Pedes atau Cemara menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek Dermayon. Di daerah berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti sebagian kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, dan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok bagian utara, dituturkan bahasa Melayu dialek Betawi. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan. Keunggulan sumber daya alam Jawa Barat cukup melimpah. Provinsi ini pada tahun 2006 memiliki lahan sawah beririgasi teknis seluas 380.000, sementara sawah beririgasi setengah teknis 116.443 ha, dan sawah beririgasi non-teknis seluas 428.461 ha. Total saluran irigasi di Jawa Barat sepanjang 9.488.623 km. Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 9.418.882 ton padi, terdiri atas 9.103.800 ton padi sawah dan 315.082 ton padi ladang. Di antara tanaman palawija, pada 2006, ketela pohon menempati urutan pertama produksi palawija mencapai 2.044.674 ton dengan produktivitas 179,28 kintal per ha. Dengan demikian, luas tanam terluas adalah untuk komoditas jagung yang mencapai 148.505 ha. Jawa Barat juga menghasilkan hortikultura terdiri dari 2.938.624 ton sayur mayur, 3.193.744 ton buah-buahan, dan 159.871 ton tanaman, obat atau biofarmaka. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dianisa. Selanjutnya adalah keunggulan Jawa Barat, yaitu
Hutan di Jawa Barat juga luas, mencapai 764.000 lebih hektar atau sekitar 20,62% dari total luas provinsi. Terdiri dari hutan produksi seluas lebih dari 350.000 hektar atau sekitar 9,79%. Hutan lindung seluas lebih dari 220.000 hektar atau sekitar 6,17%, dan hutan konservasi seluas lebih dari 1.000 hektar atau sekitar 3%. Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada hutan mangrove yang mencapai lebih dari 40.000 hektar, yang tersebar di 10 kabupaten yang mempunyai pantai. Selain itu semua, ada lagi satu hutan lindung seluas lebih dari 30.000 hektar yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat dan Banten. Dari hutan produksi yang dimilikinya, pada 2006, Jawa Barat memetik hasil lebih dari 200.000 MA 3 kayu. Meskipun kebutuhan kayu di provinsi ini sekitar 4 juta, sampai 2006, luas hutan rakyat lebih dari 200.000 hektar dengan produksi kayu sekitar lebih dari 890.000. Jawa Barat juga menghasilkan hasil hutan non-kayu yang cukup potensial dan yang dikembangkan sebagai aneka usaha kehutanan, antara lain sutra alat jamur, pinus, getah damar, kayu putih, rotan, bambu, dan sarang burung walet. Selanjutnya, di sektor perikanan, komoditas unggulan adalah ikan mas, nila, bandeng, lele, udang windu, kerang hijau, gurame, patin, rumput laut, dan udang faname. Di tahun 2006, provinsi ini memanen 560.000 ton ikan hasil budidaya perikanan dan payau, atau sekitar 63,63% dari total produksi perikanan Jawa Barat. Di bidang peternakan, sapi perah, domba, ayam buras, dan itik adalah komoditas unggulan di Jawa Barat. Data 2006 menyebutkan kini tersedia 96.796 sapi perah atau sekitar 25% populasi nasional, lebih dari 4.200.000 domba, lebih dari 28 juta ayam buras, lebih dari 5.500.000 itik atau sekitar 16% populasi nasional. Dan kini hanya tersedia lebih dari 240.000 sapi potong di Jawa Barat yang setara dengan sekitar 3% populasi nasional, padahal kebutuhan setiap tahunnya sekitar 300.000 sapi potong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syaufarina Intan. Jawa Barat juga menghasilkan produksi tambang unggulan. Pada 2006, berhasil dieksplorasi 5.284 ton zeolite, 47.978 ton benzotonit, serta pasir besi, semen pozolan, feldspar, dan batu permata atau gemstone. Potensi pertambangan batu mulia umumnya banyak terdapat di daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sukabumi. Provinsi ini memiliki banyak objek unggulan di bidang perkebunan, antara lain teh, cengkeh, kelapa, kakao, tembakau, kopi, tebu, dan akar. Dari semua jenis komoditas itu, cengkeh, kelapa karet, kakao, tembakau, dan kopi merupakan komoditas unggulan nasional asal Jawa Barat. Dari sisi lahan, produktivitas terbaiknya yakni luas areal tanam sama dengan luas tanaman yang menghasilkan. Yang menghasilkan adalah komoditas tembakau dan tebu. Dari sisi produksi, produktivitas terbanyak adalah kelapa sawit, 6,5 ton per hektar, dan tebu 5,5 ton per hektar. Selanjutnya ada sektor pariwisata. Salah satu sektor utama yang memberi sumbangsi terbesar untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat adalah pariwisata. Berikut merupakan tempat-tempat pariwisata yang terkenal di Jawa Barat. Yang pertama ada Gunung Tangkuban Perahu, yang kedua ada Kawah Putih, yang ketiga ada Pantai Pangandaran, dan yang keempat ada Keraton Kesepuhan.
Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan. Keunggulan suatu daerah dapat meningkatkan daya tarik seseorang untuk sekedar mengenal bahkan datang ke suatu daerah. Contohnya, Jawa Barat ini banyak sekali keunggulan di sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, pariwisata, bahkan pertambangan. Di setiap sektor pasti memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Dibandingkan dengan daerah lain, misal dalam sektor pariwisata dengan keunikan dan ciri khas pariwisata di Jawa Barat, dan dibarengi dengan pengelolaan yang baik akan mempengaruhi orang untuk banyak datang ke tempat tersebut. Dari situlah akan banyak pembicaraan dari mulut ke mulut dan bahkan sampai ke media sosial yang dapat menyebarluaskan informasi secara nasional bahkan internasional. Sehingga dari sana akan banyak masyarakat yang melihat dan tertarik dengan pariwisata di Jawa Barat, baik masyarakat di dalam negeri maupun sampai ke bangsa lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.